Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuraini, nomor pokok mahasiswa 212103501 dari kelompok 4 dengan materi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan yang beranggotakan Dwinta Rahmania dengan NIM 2121068. Perkenalkan, nama saya Nabila Paija, NPM 212103103. Perkenalkan, nama saya Putri Mahrani Anjasani dengan NIM 212103078. Perkenalkan, nama saya Yani Nur Anjijah, nomor pokok mahasiswa 212103507. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan non-formal yang memberikan layanan pendidikan program paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Dengan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap kepribadian kepada peserta didik. Pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat atau lembaga-lembaga seperti Sanggar Kegiatan Belajar, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, Lembaga Pelatihan Kursus, Kegiatan Belajar, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Swadaya Masyarakat. Setiap peserta didik yang lulus ujian program paket A, paket B, dan paket C memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara dengan ijazah SD, SMP, atau SMA yang formal. Sesuai dengan keterangan pasal, pada dasarnya pendidikan non-formal itu disamakan statusnya dengan pendidikan formal. 3. Para peserta yang mengikuti pendidikan kesetaraan adalah yang tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, putus sekolah, ataupun orang-orang yang masih membutuhkan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya adalah latar belakang timbulnya pendidikan kesetaraan. Yang pertama ada dropout atau putus sekolah. Putus sekolah atau dropout adalah meninggalkan sekolah atau perguruan tinggi atau kelompok lain karena alasan tertentu, misalkan kebutuhan, ketidakmampuan ekonomi, ataupun kekecewaan terhadap sistem di mana individu yang bersangkutan itu keluar. Yang kedua adalah latar belakang orang tua atau latar belakang pendidikan orang tua. Pendidikan memang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia yang akan menimbulkan atau mempengaruhi dalam setiap aktivitas dan perilaku seorang. Sehingga seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan berbeda dengan seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah. Hal ini sependapat dengan pendapat Gunarsa yang menyatakan bahwa kalau orang yang berpendidikan tinggi atau kurang tinggi, usahawan atau karyawan, semuanya itu akan mempengaruhi terhadap kehidupan atau perkembangan anak. Sehingga dengan demikian, orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi atau orang tua yang berbeda akan menghasilkan perbedaan terhadap orang tua yang berpendidikan rendah terhadap anaknya. Yang ketiga adalah lingkungan. Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan selalu bersentuhan dengan lingkungan sekitar. Lingkungan inilah yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi karakter atau sifat seseorang. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di dalam diri kita, yang artinya lingkungan merupakan hal-hal atau sesuatu yang mempengaruhi terhadap perkembangan manusia. Oleh dengan itu, lingkungan akan menghasilkan pola pikir atau pendidikan berpengaruh juga. Dan tambahannya itu adalah kurangnya aspirasi atau rendahnya aspirasi di dalam masyarakat atau tidak adanya dukungan dari masyarakat untuk membuat kita lebih berkembang. materi selanjutnya yaitu macam-macam pendidikan kesetaraan. 1. Paket A.
Program paket A adalah program pendidikan pada jalur non-formal setara dengan sekolah dasar atau MI. Pemegang ijazah program paket A memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah sehingga fungsi dan kegunaan yang sama dengan ijazah SD atau MI. Memiliki kriteria yaitu belum menempuh pendidikan sekolah dasar, prioritas usia 15-44 tahun, putus sekolah, tidak menempuh sekolah formal, tidak dapat sekolah karena berbagai faktor seperti potensi, waktu, geografi, ekonomi, sosial, dan hukum. 2. Paket B. Program paket B adalah program pendidikan yang setara dengan jenjang sekolah menengah pertama atau SMP pada jalur sekolah formal. Dengan diselenggarakannya program paket B, diharapkan akan mampu membantu dalam upaya pemberantasan angka putus sekolah yang akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Lulus paket A atau SD atau MI belum menempuh pendidikan SMP atau MTS. Tidak bersekolah karena berbagai faktor. Dan 3. Paket C. Paket C setara dengan sekolah menengah atas atau SMA adalah program pendidikan kesetaraan paket yang memiliki 2 program yaitu IPA dan IPS. Keduanya adalah program pendidikan non-formal yang setara dengan SMA. Program ini merupakan jalur alternatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi masyarakat maupun siswa-siswi yang putus sekolah atau siapapun yang tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan formal karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan, dan geografi. Siswa paket C adalah untuk siswa lulusan paket B atau SMP atau MTS, putus SMA atau SMK, tidak bersekolah karena berbagai faktor. Kemudian, landasan hukum pendidikan kesetaraan. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Instruksi Presiden. A. Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun. B. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 9 Juli 2006 Gerakan Nasional Percepatan. C. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberantasan buta aksara. 5. Keputusan Kemendikbud Nomor 0131-U-1994 tentang program paket A, paket B. 6. Keputusan Mendikmas Nomor 0132-U-2004 tentang program paket C. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 dan 8. Deklarasi Dakar Education for All Dakar 2000. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Maharani. Nah, selanjutnya itu ada fungsi pendidikan kesetaraan. Fungsinya yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Nah, selanjutnya ada tujuan pendidikan kesetaraan. Yang pertama, yaitu menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung. Contohnya putus sekolah dan tidak pernah sekolah, khususnya perempuan, minoritas etnik, dan anak yang bermukim di desa terbelakang, miskin,
terpencil, atau sulit dicapai karena letak geografis dan keterbatasan transportasi. Yang kedua, menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua manusia muda dan orang dewasa melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup. Yang ketiga, menghapus ketidakadilan gender dalam pendidikan dasar, menengah, dan yang keempat, melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupan. Nah, yang kelima, yaitu ada memperluas akses pendidikan dasar 9 tahun melalui jalur pendidikan non-formal, program paket A dan paket C. Nah, yang keenam, yaitu memperluas akses pendidikan menengah melalui jalur pendidikan non-formal, program paket C. Yang ketujuh, meningkatkan mutu relevansi dan daya saing pendidikan kesetaraan, program paket A, B, dan C. Yang kedelapan, menguatkan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap penyelenggara dan lulusan pendidikan kesetaraan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nabila. Sasaran pendidikan kesetaraan. 1. Penduduk 3 tahun di atas usia SD atau MI 13-15 tahun paket A dan 3 tahun di atas usia SMP atau MTS 16-18 tahun yaitu paket B. 2. Penduduk usia sekolah yang tergabung dengan komunitas e-learning, sekolah rumah, sekolah alternatif, komunitas berpotensi khusus seperti pemusik, atlet, pelukis, dan lain-lain. 3. Penduduk usia sekolah yang terkendala masuk jalur formal karena A. Ekonomi terbatas, B. Waktu terbatas, C. Geografis, etnik minoritas, suku terasing, D. Keyakinan seperti ponpes, C. Bermasalah sosial hukum. 5. Penduduk usia 15-14 tahun yang belum tuntas wajar di KAS 9 tahun. 6. Penduduk usia SMA atau MA berminat mengikuti program paket C. 7. Penduduk di atas usia 18 tahun yang berminat mengikuti program paket C karena berbagai alasan. Pengertian pendidikan keaksaraan. Menurut Taslil Jalal dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Keaksaraan 2005 nomor 7, secara ideologis keaksaraan merupakan jiwa dari suatu program pendidikan dan budaya yang memberikan serangkaian nilai yang bermanfaat untuk membuat berbagai pilihan yang bijak. Menurut John Hunter 1997 nomor 124 ada 3 kategori dasar tentang definisi keaksaraan. 1. Literasi as a set on basic skills, abilities, or competencies. Keaksaraan merupakan seperangkat keterampilan dan kompetensi dasar. 2. Literasi as the necessity foundation for higher quality of life. Keaksaraan sebagai dasar yang penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. 3. Literasi as a reflection of political and structural realities. Keaksaraan merupakan refleksi dari kebijakan dan kenyataan struktural. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yani. Tujuan pendidikan keaksaraan. Program pendidikan keaksaraan mulai dilaksanakan pada tahun 2006 sebagai dasar atas gerakan pemberantasan buta aksara. Tujuan dari adanya pendidikan keaksaraan adalah mengupayakan agar warga terbebas dari buta aksara dan menjadi generasi berpengetahuan yang mampu bersaing dengan dunia pendidikan. Dikutip dari Kemendikbud, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas buta aksara di Indonesia perlahan tapi pasti telah menunjukkan hasil dengan terus berkurangnya jumlah buta aksara yang sangat signifikan.
Saat ini pada tahun 2020 jumlah buta aksara di Indonesia tersisa 1,7% atau 3,2 juta dari jumlah penduduk Indonesia. Perjuangan memberantas buta aksara di Indonesia belumlah tuntas. Setelah kita berjuang selama 14 tahun dari tahun 2006 sampai 2020, jumlah buta aksara di sekarang tersisa 1,7% atau 3,2 juta jiwa penduduk di Indonesia, ujar Cecep Surdiana selaku Koordinasi Fungsi Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus atau PMPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud di Jakarta, Kamis tanggal 6 bulan 8. Dasar Hukum Pendidikan Keaksaraan. A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di pasal 26 dan 27 secara eksplisit dijelaskan tentang pendidikan nonformal memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan jalur pendidikan formal sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional. B. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. C. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepat Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan umum nonformal untuk orang-orang yang kurang beruntung dalam pendidikan formal. Dalam melaksanakan pendidikan keaksaraan sendiri, dapat langsung diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan keaksaraan adalah upaya pendidikan nonformal untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa. Dalam pendidikan keaksaraan juga dapat meningkatkan kualitas penduduk yang buta aksara. Selain itu, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan mampu menyelesaikan masalah masyarakat lapisan bawah yang keterbatasan ekonomi, geologis, sosial, dan demografis. Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan juga memberikan keterampilan praktis dan meningkatkan kecakapan warga belajar yang dapat meningkatkan keberdayaan ekonomi yang ada. Dan yang terakhir, dalam pendidikan kesetaraan dan keaksaraan ini, warga belajar mampu mendapatkan pendidikan yang layak dalam sarana dan prasarana seperti pendidikan formal. Baik, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.